Pemirsa, tiba saatnya kita untuk menyimak kabar-kabar dari dunia olahraga dan kita awali dari laga big match yang akan tersaji di babak 16 besar Liga Champions dini hari nanti. Tim kaya Manchester City akan menjamu Barcelona di Etihad Stadium. Lalu bagaimana persiapan dan prediksi pertandingan kedua tim? Berikut ulasannya untuk Anda. Babak 16 besar Liga Champions Eropa akan menyajikan pertarungan dua klub raksasa Manchester City dan Barcelona. Genderang perang sudah ditabuh kedua tim sejak jauh-jauh hari. Pelatih City Manuel Pellegrini menekankan timnya akan bermain di kandang sendiri dan akan bermain agresif sejak awal laga. Meski bukan pekerjaan mudah, namun setidaknya persiapan City terbilang maksimal. Dengan modal kemenangan 5-0 atas Newcastle di kancah Liga, Vincent Kompany dan kolega yakin dapat meneruskan tren positif itu di kancah Eropa. Hal berbeda justru terjadi di kubu Barcelona. Di laga terakhir, El Barça justru kalah memalukan di kandang sendiri oleh Malaga. Dani Alves CS berupaya untuk bangkit di laga penting melawan City dini hari nanti. Messi diminta memperbaiki kinerjanya yang buruk saat melawan Malaga akhir pekan kemarin. Meski begitu, Barca boleh jumawa. Pasalnya, partai kali ini seperti mengulang laga 16 besar Liga Champions musim lalu. Messi selalu mencetak 2 gol ke gawang Joe Hart dalam 2 kali pertemuan. Saat itu, Barcelona menang 0-2 di kandang City dan menang 2-1 di Camp Nou. Kini Barcelona bisa lebih berbahaya karena sudah diperkuat bomber baru Luis Suarez. Namun City juga punya modal penting dalam diri para mantan pemain La Liga yang sudah mengenal permainan Barca, seperti Willy Caballero, Sergio Aguero hingga David Silva. Jangan lupa, pelatih Manuel Pellegrini juga pernah mendukangi Real Madrid musim 2009-2010 lalu. Siapapun pemenang di laga nanti, mereka akan mengantongi modal berharga untuk melangkah lebih dekat ke kota Berlin, tempat final Champions diadakan musim ini. Kita beralih ke Italia, pemirsa. Salah satu klub kuat Liga Italia di Serie A di medio tahun 90-an, AC Parma, kini mengalami kesulitan finansial. Untuk membeli air minum saja bagi para pemain, mereka kini dikabarkan sudah tidak mampu lagi. Klub ini pun terancam bangkrut dan akan dibubarkan. Masih ingatkah Anda dengan tim ini? Parma di era akhir tahun 90-an merupakan tim yang disegani lawan-lawannya kala itu. Diperkuat bintang-bintang lapangan hijau seperti Enrico Chiesa, Hernan Crespo, hingga kiper kawakan Gianluigi Buffon. AC Parma menjelma jadi salah satu tim kuat di Liga Italia Serie A. Namun sejarah tinggal sejarah. Kondisi AC Parma yang dulu bertabur bintang dan uang, kini sungguh bertolak belakang. Parma mengalami krisis finansial sejak tahun lalu dan memasuki tahun ini keadaan mereka semakin memprihatinkan. Saat ini, klub ini bahkan sudah tak mampu untuk membeli air mineral untuk minum para pemain karena sudah tak ada dana. Klub dilaporkan menunggak gaji pemain dan staf hingga 7 bulan. Mereka nyaris gulung tikar karena terlilit utang sebesar 197 juta euro atau sekitar 2,9 triliun rupiah. Legenda Parma Hernan Crespo yang saat ini melatih tim junior Parma mengungkapkan keprihatinannya terhadap tim yang membesarkan namanya itu. Selain tak bisa beli minum, Parma juga menunggak listrik sehingga para pemain terpaksa mandi dengan air dingin di puncak musim dingin Eropa saat ini. Wali kota Parma berencana membubarkan tim ini bila klub tak bisa menyelesaikan masalahnya hingga akhir musim ini. Saat ini, Parma berada di dasar klasemen dengan 10 poin dari 23 pertandingan yang sudah dilakoni.
Pemirsa, Anda mungkin masih ingat dengan mantan penyerang legendaris asal Brazil, Ronaldo Nazario Luiz da Lima. Ia memberikan kabar mengejutkan yang mengatakan dirinya akan segera kembali merumput di lapangan hijau. Di klub mana dia akan merumput? Berikut ulasan untuk Anda. Si Tambun Ronaldo Luiz Nazario da Lima memberikan kabar mengejutkan yang mengatakan dirinya akan segera kembali merumput di lapangan hijau. Ya, tak lama lagi, mungkin saja kita akan kembali melihat aksi gocekan khas Ronaldo seperti ini. Atau mungkin tidak juga, mengingat kondisi tubuh Ronaldo yang sudah jauh dari kata ideal saat ini. Ronaldo sempat muncul beberapa kali di pertandingan eksibisi Brazil, namun ia hanya menjadi pemain pengganti dan tidak lagi kuat bermain penuh. Namun hal itu tidak mengurungkan niatnya untuk kembali menjajal sepak bola yang membesarkan namanya. Adalah klub Liga Amerika Fort Lauderdale Strikers FC yang akan menggunakan jasanya. Namun klub ini tidak bermain di Liga MLS Amerika Serikat melainkan di Liga Amerika Utara. Pria berusia 38 tahun ini menekankan akan kembali bermain bola lagi di akhir musim nanti, namun setelah dirinya menjalani diet ketat. Ia bertekad berlatih habis-habisan, mengembalikan bentuk tubuhnya agar fit untuk pertandingan tingkat tinggi. Kembalinya Ronaldo ke lapangan sepak bola tidak lepas dari keputusannya untuk berinvestasi pada sepak bola di Amerika. Ia sebelumnya sudah membeli sebagian saham klub yang dibelanya nanti itu. Sepertinya upaya Ronaldo untuk bermain kembali akan lebih condong pada sisi bisnis ketimbang sisi karir sang pemain. Apapun alasannya, melihat sang fenomena Brazil ini kembali merumput akan menarik untuk dinanti. Dari lapangan hijau kita ke ring tinju, pemirsa, di mana pasang sarung tangan tinju milik petinju legendaris Muhammad Ali terjual lebih dari 1,1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 miliar rupiah dalam sebuah lelang yang digelar pada hari Sabtu di New York. Pertarungan tinju kelas berat legendaris antara Muhammad Ali dan Sonny Liston pada tahun 1965 mungkin akan sulit untuk dilupakan. Kala itu Muhammad Ali berhasil menjatuhkan Liston di ronde pertama dengan sebutan pukulan hantu. Ali berhasil memukul KO Liston yang sepanjang karirnya itu belum pernah kalah karena KO. Kemenangan Ali ini menjadi kemenangan pertamanya setelah dirinya mengganti nama dari Cassius Clay menjadi Muhammad Ali. Dan kini memperingati 50 tahun pertarungan legendaris itu, sepasang sarung tinju milik Ali yang berhasil mengkanvaskan Sonny Liston itu akhirnya dilelang ke publik. Heritage Auction menggelar lelang sarung tinju bersejarah itu di kota New York pada Sabtu lalu. Sebelumnya, sarung tinju ini disimpan Komisioner Tinju Kota Maine, George Russo, hingga akhirnya dibeli seorang kolektor asal California. Kolektor itu akhirnya berhasil melelang sarung tinju milik Ali ini dengan harga fantastis sebesar 1,1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 miliar rupiah. Sang pemenang lelang yang enggan disebutkan namanya itu menjelaskan, mahalnya harga sarung tinju itu belum sepadan dengan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Jika kita bicara masalah tinju, pemirsa, pertarungan tinju yang mungkin paling dinanti saat ini adalah pertandingan antara Manny Pacquiao dan juga Floyd Mayweather Jr. Dan keduanya kini sudah sepakat untuk saling bertarung yang akan berlangsung pada tanggal 2 Mei di Las Vegas. Manny Pacquiao langsung menggelar latihan serius di sasana miliknya di General Santos City, Mindanao, Filipina setelah dirinya memastikan akan melakoni laga terbesar sepanjang karirnya. Penantian panjang pertarungan mega bintang antara Manny Pacquiao dan Floyd Mayweather Jr. akhirnya bakal terwujud dalam waktu dekat. Kedua petinju dilaporkan sudah sepakat bertarung setelah keduanya bernegosiasi panjang yang sempat menemui jalan buntu. Namun kini pertarungan dipastikan akan digelar di Las Vegas pada tanggal 2 Mei mendatang. Pengumuman pertarungan ini dikemukakan keduanya dalam akun Twitter mereka masing-masing. Mereka bahkan mengunggah foto kontrak pertarungan kedua petinju yang sudah lengkap ditandatangani.
Sebelumnya, Mayweather mengunjungi Pacquiao di Miami bulan lalu untuk membicarakan pertarungan itu. Kontrak pertarungan kedua petinju itu pun akhirnya ditandatangani pada hari Kamis lalu. Pertarungan antara Mayweather melawan Pacquiao merupakan pertarungan terbesar dalam generasi mereka, dan publik tentunya sangat menantikan keduanya untuk saling bertukar pukulan. Mayweather memiliki rekor sempurna tak terkalahkan dengan 47 kali menang dan 26 diantaranya menang KO. Sementara Pacquiao memiliki rekor 57 kali menang, 5 kali kalah, dan 2 seri dengan 38 kemenangan KO. Pemirsa, kabar berikutnya adalah kabar yang cocok untuk Anda bagi para penggemar olahraga golf yang mungkin sudah akrab dengan nama duo Bryan Brothers, George dan Wesley Bryan. Kemahiran mereka bermain golf tidak hanya ditampilkan dalam turnamen, namun juga diabadikan mereka melalui video aksi freestyle mereka berikut ini. Olahraga golf biasa dilakukan secara perseorangan, adapun dilakukan secara beregu tentu saja, memukul tetap sendiri-sendiri. Namun berbeda dengan permainan golf yang dilakukan oleh Bryan Brothers atau yang akrab disapa Bryan Bros. Mereka bermain golf dengan cara saling umpan satu sama lainnya. Lihatlah aksi mereka ini. Salah satu mereka berperan sebagai pengumpan, sedangkan lainnya berperan sebagai pemukul. Ayunan dari pergerakan lengan hingga badan begitu terukur dan fokus. Wow, alhasil dalam beberapa kali percobaan, bola golf dapat tersambar tongkat golf dengan tepat dan melambung tinggi menuju sasaran. Tak hanya satu variasi permainan, Bryan Bros kerap menggunakan teknik bermain golf dengan menggunakan varian ayunan golf penuh. Ada kalanya seorang di antara mereka mengumpan dari bawah, sedangkan lainnya memukul bola dari atas. Bagi keduanya, tongkat golf sudah menjadi tangan mereka yang dapat bergerak mengikuti ritme dari pikiran, sehingga tampak santai namun pasti dalam setiap pukulannya. Alhasil, tak satupun pukulan meleset dari ayunan tongkat golf mereka. Bryan bersaudara merupakan salah satu di antara sekian banyak pemain golf profesional. Selain bermain di lapangan golf, Bryan bersaudara juga sering mengunggah video latihan mereka bagi para pemain golf pemula. Pemirsa, kabar saya akan hadir dengan informasi lainnya termasuk diantaranya pasca ledakan bom di salah satu mal di kota Depok, Jawa Barat, di mana pihak keamanan memperketat seluruh pintu masuk mal. Kabar selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta tidak ada negara yang mengintervensi Indonesia mengenai eksekusi terpidana mati kasus narkotika. Eksekusi ini tetap akan dilaksanakan karena menyangkut kedaulatan hukum dan politik Indonesia. Joko Widodo juga mengkritik langkah pemerintah Brazil yang menolak penyerahan surat kepercayaan Dubes Indonesia untuk Brazil. Presiden menilai insiden ini telah mencederai hubungan kedua negara. Pertama, ini yang perlu saya sampaikan secara tegas, bahwa jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati, karena itu adalah kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita, dan hukum positif kita ada mengenai hukuman mati ini. Ya. Yang kedua, masalah Brasil, ini adalah kehormatan negara, kehormatan bangsa. Kenapa saya tarik? Karena itu masalah, buat saya masalah besar. Pengaruhnya terhadap hubungan Indonesia dan Hubungan diplomatik antara Brazil dan Indonesia itu seperti apa, Pak, pasca penarikan? Ya nanti lihat perkembangan, karena kita juga ada hubungan dagangnya ada, hubungan ekonominya ada. Ya kita lihat perkembangannya. kalau sampai dengan sekarang ini belum ada yang terpengaruh, Pak, ya? Lihat perkembangan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melayangkan protes keras terhadap pemerintah Brazil yang menolak kehadiran Duta Besar RI untuk Brazil, Toto Rianto. Menlu menilai tindakan pemerintah Brazil telah melanggar konvensi Wina dan telah menjatuhkan martabat bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Brazil merupakan sesuatu yang tidak dapat
diterima oleh Indonesia dan sangat bertentangan dengan apa yang diatur oleh Konvensi Wina. Ini adalah masalah martabat bangsa, ini adalah masalah kedaulatan bangsa juga. Pertama adalah memanggil pulang Duta Besar Indonesia yang berada di Brasilia secepat mungkin sampai batas waktu yang belum ditentukan. Yang kedua adalah memanggil malam itu juga Duta Besar Brazil untuk Jakarta pada pukul 22.15 Jumat malam, dan sekaligus pada saat pertemuan itu kita menyampaikan nota protes melalui nota diplomatik kita melalui Duta Besar Brazil yang ada di Jakarta. Dan Presiden Joko Widodo hari ini mengundang Duta Besar Republik Indonesia untuk Brazil, Toto Rianto, di Istana Negara. Dan pemanggilan tersebut terkait penolakan kehadiran Duta Besar RI oleh pemerintah Brazil, imbas dari eksekusi terpidana mati warga negara Brazil di Indonesia bulan Januari lalu. Lalu apa isi pembicaraan Presiden dengan Duta Besar RI untuk Brazil? Kita tanyakan langsung ke Reza Ramadansyah. Reza, mungkin Anda bisa jabarkan kembali apa saja jadi isi pembicaraan antara Duta Besar RI untuk Brazil dengan Presiden Joko Widodo? Ya, selamat siang Alfa dan juga Syira. Betul sekali, hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memanggil Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Duta Besar Indonesia untuk Brazil Toto Rianto. Pertemuan sendiri berlangsung di Istana Merdeka secara tertutup dan berlangsung kurang lebih selama 30 menit. Dan ini adalah pertemuan pertama antara Presiden Joko Widodo dengan Duta Besar Indonesia untuk Brazil Toto Rianto semenjak Presiden memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Brazil Toto Rianto dari Brazil ke Indonesia pada Jumat malam yang lalu. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 30 menit dan usai pertemuan Joko Widodo bersama dengan Menlu serta Duta Besar Toto Rianto menyampaikan sejumlah hal kepada media, di mana sampai sejauh ini Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah Indonesia belum menentukan sampai kapan penarikan ini akan berlangsung, dan ini tentunya sebagai respon keras dari pemerintah Indonesia atas sikap yang dilakukan oleh Presiden Brazil Dilma Rousseff terkait penundaan penerimaan surat kepercayaan dari Duta Besar Indonesia untuk Brazil Toto Rianto yang berlangsung pada Jumat pekan kemarin. Dan bagi Presiden ini adalah merupakan tindakan atau juga sikap yang dinilai telah menciderai hubungan bilateral antara kedua negara dan juga tentunya merendahkan martabat Indonesia. Seperti yang diinfokan oleh Duta Besar Indonesia untuk Brazil Toto Rianto yang menyatakan bahwa sikap ini kemungkinan atau diduga besar seperti yang disampaikan juga oleh Menlu dari Brazil berkaitan dengan eksekusi mati terhadap warga negara Brazil oleh pemerintah Indonesia dan akan dilakukan untuk yang kedua kalinya kepada terpidana mati narkoba dari warga negara Brazil. Atas sikap yang dilakukan oleh Presiden Brazil tersebut, kemudian juga pemerintah Indonesia menarik pulang dari Duta Besar Indonesia untuk Brazil Toto Rianto, dan sampai sejauh ini mereka masih menunggu respon dari pemerintah Brazil atas sikap keras dari Indonesia ini. Kemudian juga dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa pada saat yang bersamaan, pada Jumat malam yang lalu, selain menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Brazil Toto Rianto kembali ke Indonesia, Kementerian Luar Negeri juga telah memanggil Duta Besar Brazil untuk Indonesia untuk menyampaikan nota keras yang akan dilanjutkan kepada pemerintah Brazil terkait sikap Indonesia yang tidak setuju dengan sikap dari Presiden Brazil Dilma Rousseff yang menunda penerimaan dari surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk Brazil Toto Rianto. Sampai sejauh ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta pemerintah masih menegaskan sikapnya, yaitu menarik pulang, dan juga masih terus menunggu respon yang diberikan oleh pemerintah Brazil terhadap sikap yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini. Alfa dan juga Sira. Baik, terima kasih Reza Ramadansyah menggambarkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Dan pemirsa, kecaman atas eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap warga negara Brazil hingga kini masih terus disuarakan pemerintah Brazil. Bahkan saat ini Brazil dengan tegas menolak kehadiran Duta Besar Indonesia untuk Brazil. Proses eksekusi mati tahap pertama terhadap seorang terpidana mati warga negara Brazil bulan Januari lalu berbuntut panjang. Brazil yang sebelumnya mengecam eksekusi mati terhadap warganya, kini membuktikan ancamannya dengan menolak kehadiran Duta Besar Indonesia di negeri Samba tersebut. Kemarin, Duta Besar Republik Indonesia untuk Brazil, Toto Rianto, kembali ke tanah air setelah mendapatkan perlakuan tidak bersahabat dari pemerintah Brazil. Yang jadi persoalan adalah bahwa pada waktu itu saya datang bukan hanya atas nama saya pribadi, tetapi saya membawa surat kredensial
yang atas nama presiden saya dan seluruh rakyat Indonesia. Disitulah saya merasa bahwa ini sesuatu hal yang tidak wajar. Oleh karena itu, segera saya melaporkan persoalan ini bahwa ini sebetulnya sesuatu yang tidak wajar dilakukan oleh suatu negara pada saat seorang dubes akan menyerahkan surat kredensial itu. Saatnya saya harus melaksanakan, saya dipanggil oleh Menteri Luar Negeri mereka, dibawa ke dalam satu ruangan dan mengatakan bahwa penyerahan kredensial saya ditunda. Kementerian Luar Negeri sendiri sengaja memanggil Toto pulang ke Indonesia setelah pemerintah Brazil menolak surat kepercayaannya sebagai duta besar. Padahal seharusnya Toto membacakan surat kepercayaan tersebut kepada Presiden Brazil Dilma Rousseff Jumat lalu. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan kekecewaannya dengan penundaan penyerahan surat kepercayaan Dubes Indonesia untuk Brazil. Hal tersebut dinilai tidak mempengaruhi hubungan kerjasama Indonesia dengan Brazil. Malam itu juga, 1 jam setelah peristiwa itu, Presiden memerintahkan, saya berkomunikasi dengan Menlu, Presiden kemudian memerintahkan untuk tarik 1 jam setelah kejadian. Karena itu kejadiannya 9 pagi di Brazil, artinya 9 malam di sini. Kita putuskan di jam 10, 1 jam setelah itu. Iya, namanya begitu, sementaranya tentu dingin. Rencananya Duta Besar RI untuk Brazil akan menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas lanjutan kerjasama Indonesia dengan Brazil. Sementara saat ini pemerintah Indonesia masih melakukan langkah diplomasi terkait dengan proses hukuman mati. Meski ada penolakan Duta Besar Indonesia di Brazil, Kementerian Luar Negeri berharap hubungan bilateral antara Indonesia dengan Brazil masih akan berlanjut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar siang masih akan kembali dengan serangkaian kabar, diantaranya Pol Air Resort Probolinggo, Jawa Timur masih melakukan penyisiran hilangnya 11 ABK pasca perahu yang mereka tumpangi tenggelam.